Halo guys, balik lagi sama gua Dadang Knalpot. Oke guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu bahagia. Oke, kali ini gua bakal ceritain film yang agak sedikit berbeda cuy. Karena kali ini gua bakal bawain cerita film yang bergenre horor. Au. Goblok! Film ini berasal dari Thailand dan saya akan membawakannya dengan bahasa Thailand juga. Swadikap. Ya, tanpa berpanjang dan lebar, kali tinggi sama dengan Baca. anjing apaan sih? Nggak jelas pisan. Ya, kita stopkan bacotnya dan mulai fokus kepada videonya. Tapi jangan lupa ya, tolong dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Next to video. Film ini dimulai dengan memperlihatkan 4 orang anak yang sedang berjalan di hutan yang bernama Jeb, Ting, Sai, dan Noi. Mereka tengah bermain petak umpet di dekat rumah tua yang di dalamnya terdapat sebuah peti. Sai dan Noi tidak sengaja masuk ke dalam rumah tua untuk bersembunyi dari kenyataan. Goblok! Lidahnya tipe wang. Kemudian di dalam Sai melihat sebuah peti dan di belakangnya muncul sesosok kuyang atau di Thailand nyebutnya Karasway. Scene kemudian berpindah. Di sini kita perlihatkan Sai yang selalu membersihkan bercak darah yang ada di kasurnya. Sai yang telah tumbuh cantik, molek dan sangat menggairahkan, kini telah bekerja sebagai perawat di sebuah klinik di desanya. Jeb yang merupakan teman masa kecilnya, di sini diperlihatkan dia yang menyukai si Sai, tapi Sai tidak meresponnya. Ya, bisa dibilang si Jeb ini sad boy ya, karena cintanya bertepuk sebelah kaki, sebelah tangan. Karena ternyata si Sai ini menganggap Jeb hanyalah sebagai teman, tidak lebih. Kemudian tiba-tiba di sini kita diperlihatkan ada seorang anak kecil yang dibawa oleh ibunya. Dan di situ ibunya menceritakan kalau dirinya melihat kuyang yang tengah memakan ayam-ayam warga. Yang kemudian si ibu menyuruh mereka menutup pintu dan jendela rapat-rapat nanti malam. Kemudian scene berpindah kepada Sai yang baru bangun. Dan lagi-lagi di sini dia mendapati bercak darah yang semakin bertambah banyak. Dan anehnya, dia tiba-tiba merasakan ada bekas luka di dadanya. Seperti biasa, setiap pagi si Jeb selalu datang ke rumah Sai untuk memberi air pandan kepadanya. Beberapa saat kemudian, Sai tiba-tiba meminta Jeb untuk mengantarnya pergi ke hutan nanti malam. Di mana malam harinya mereka berdua bergegas pergi ke hutan. Di sini Jeb terlihat sangat borangan ya guys, alias penakut. Tak lama kemudian tiba-tiba terlihat sebuah bola api yang ternyata itu merupakan teman kecil mereka, yaitu Noi yang baru pulang dari Bangkok. Di situ Sai tiba-tiba langsung memeluk Noi karena teramat sangat bahagia. Dan tentunya ada yang merasa cemburu di sini, yaitu si Jeb, sad boy kita. Di sini Jeb terlihat seperti orang yang sedang mabok tai, pucat dan penuh dengan kekecewaan. Noi ternyata tidak sendiri. Dia membawa kelompok pemburu yang dibawanya dari Bangkok, dan kelompok ini dipimpin oleh Ten. Kelompok itu ternyata merasakan adanya keberadaan kuyang di kampung itu, sehingga hal itu yang membawa mereka sampai ke kampung ini. Mereka tentunya bertujuan untuk memburu kuyang tersebut dan menangkapnya. Di sini diberitahukan kalau tidak cepat ditangkap, mereka khawatir kalau akan terjadi sebuah kutukan. Kutukan ini akan terjadi ketika si kuyang meludahi air dan air itu terminum. Jika air diminum oleh wanita, maka ia akan berubah menjadi kuyang juga. Dan jika air itu diminum oleh lelaki, maka si orang itu akan merasakan penderitaan selama hidupnya. Namun di sini ayahnya Sai yang menjadi kepala suku tidak percaya dengan perkataan si Ted. Sampai akhirnya dia menunjukkan kepala kuyang hasil tangkapannya dulu. Ayahnya Sai kemudian memarahi Noi karena dia telah membawa orang asing ke kampungnya. Ayahnya si Sai ini mengira mereka ini sebagai bandit karena penampilannya yang sangat tidak wajar. Di scene lain terdapat Sai yang sedang bergegas ingin pergi ke rumahnya.
karena dirinya merasa ada yang aneh di dalam tubuhnya. Di situ si Jed sedikit curiga dengan tingkah Sai yang terlihat seperti tergesa-gesa dan tidak tenang. Kemudian keesokan harinya Sai lagi-lagi mendapati bercak darah yang semakin banyak di kasurnya. Dan tak hanya itu, Sai merasakan juga dadanya ada bekas luka. Dia juga muntah darah di situ. Siang harinya terlihat ada seekor kerbau yang telah meninggal. Namun Noi di sini berkata, mungkin saja kerbau itu diserang oleh binatang buas. Noi kemudian mengajak Sai untuk menemui Jed. Di sini Jed sedang latihan menembak dan ingin ikut bergabung dengan rombongan pemburu kuyang itu. Ternyata Noi hendak mengajak si Jed untuk pulang karena dia berpikir dan beranggapan kalau pemburu kuyang itu adalah orang jahat. Namun si Jed yang terbakar api cemburu tidak mau dan bersikeras untuk tetap ingin bergabung bersama mereka. Karena ia yakin benar-benar terdapat kuyang di kampung itu. Malam harinya ketika Sai ingin mengoleskan salep ke dadanya, tiba-tiba Jed berteriak dari luar untuk menutup jendela dan pintu kamarnya agar kuyang tidak bisa masuk. Di sini Jed dan pemburu kuyang berpatroli keliling desa dan si Noi di sini diperlihatkan entah sedang melakukan apa. Di sisi lain diperlihatkan Sai yang tengah kesakitan dan ternyata dia adalah kuyangnya. Di lain tempat, Ting melihat anaknya yang tiba-tiba hilang dari ranjang. Lalu ia membangunkan suaminya dan suaminya langsung bergegas melaporkan ke kelompok pemburu kuyang. Ternyata anaknya Ting dibawa oleh kuyang yang merupakan Sai. Karena kuyangnya sangat cepat, mereka tidak bisa menembaknya tepat sasaran. Kemudian si kuyang melepaskan bayi itu dan pergi. Di sisi lain, Noi yang sedang di sawah melihat sebuah cahaya yang ia curigai sebagai kuyang. Cahaya itu mengarah ke rumah Sai. Kemudian Noi pun langsung berlari sekuat tenaga mengejarnya ke rumah si Sai. Sampai di sana, ia bergegas mengambil tangga untuk melihat kondisi si Sai. Di situ Noi pun sangat terkejut melihat kenyataan, ternyata Sai adalah kuyangnya. Ketika telah menjadi manusia, Sai melihat Noi yang tengah melihatnya dari luar. Karena kaget, Noi pun terjatuh digubrak dari tangga dan langsung berlari ketakutan. Sai yang mengetahui dirinya ternyata kuyang, di situ langsung menangis dan tentunya sangat frustasi. Pagi harinya ketika ia pergi ke klinik, dia tidak menemui Noi di ruangan kerjanya. Mungkin Noi pergi karena syok oleh kejadian kemarin. Benar saja, ternyata Noi berada di sebuah kuil untuk minta bantuan kepada biksu. Biksu itu menjelaskan bahwa kuyang tidak melukai manusia. Kuyang tercipta dari ilmu hitam yang membuat mereka menjadi hantu yang seram. Kuyang perempuan bisa disebut Kraswe dan kuyang laki-laki bisa disebut Krahang. Dari percakapan ini, Noi harus mengikuti kata hatinya sendiri, apakah mau membunuhnya atau tidak. Ketika Noi pulang, ternyata mencari seekor ayam untuk diberikan kepada Sai di malam hari. Di malam harinya, lagi-lagi Sai kembali menjadi kuyang seperti hari biasanya. Dan Noi memberikannya sebuah ayam supaya Sai tidak keluar dari kamar di pagi hari. Sai sangat gembira ketika melihat Noi sudah ada di klinik. Ia langsung memeluk Noi karena khawatir dengan kejadian kemarin. Lalu mereka pergi ke sebuah tempat untuk menenangkan diri mereka. Noi berkata kepada si Sai agar untuk bersikap seperti orang-orang pada umumnya, agar mereka tidak dicurigai oleh warga desa. Setiap malam, Noi memberikannya sebuah ayam agar Sai tidak keluar dari kamarnya. Sampai tiba di suatu saat, Noi menemukan informasi tentang herbal kuyang yang dapat menghentikan perubahan menjadi kuyang. Perubahan ini hanya bersifat sementara. Pada pagi harinya, terdapat pasien bocah yang meminta agar Sai memeriksa keadaannya. Di saat yang sama, Jed datang untuk memberikan Sai minuman. Jed kemudian memberikan sebuah informasi bahwa akan ada perburuan besar di malam ini. Jadi Sai diharuskan agar mengunci rapat-rapat pintu jendela. Pasien bocah yang tadi terbaring tidak sengaja meminum air bekas dari Sai. Hal itu yang merubah si bocah menjadi kuyang. Ted dengan sikap datang untuk memburu si bocah kuyang itu. Esok harinya mereka melakukan tradisi pembakaran mayat. Terlihat kedua orang tua si bocah menangis dengan histeris.
Kemudian Sai menyadari bahwa penyebab si bocah itu berubah menjadi kuyang adalah karena gelas bekas dirinya sempat diminum oleh si bocah. Sai di situ sangat ketakutan jika para warga tahu yang sebenarnya. Untung saja Noi selalu ada untuk menenangkan si Sai. Noi kemudian mengajak Sai ke hutan karena di sana pasti ada petunjuk tentang si kuyang. Pada malam harinya, Noi dan Sai langsung pergi dari rumahnya. Dan tanpa disangka, si Ted mengikuti mereka dari belakang. Di situ Jed meminta agar kelompok itu berhenti mengikutinya. Tapi omongan Jed dibantah oleh mereka. Di sisi lain, Sai dan Noi berhasil mencapai rumah tua yang ternyata terdapat sebuah tanaman yang menyala. Noi kemudian menyadari bahwa tanaman yang menyala ini herbal kuyang yang dapat menghentikan perubahan kuyang secara sementara. Misalkan Sai memakan satu herbal, maka dirinya tidak akan berubah sehari penuh. Jadi di sini mereka memutuskan untuk membawa beberapa herbal untuk dikonsumsi Sai. Karena Sai dan Noi saling mencintai, mereka pun bercipot untuk melampiaskan kebahagiaan menemukan herbal itu. Di lain sisi, ternyata Jed melihat mereka yang sedang bercici, popok, dan kankan. Dan tentunya jiwa sad boy-nya Jed pun bangkit dengan cara membabukan si Noi. Sedangkan Ted and Friend mengejar Sai sampai ke rumah tua yang berada di tengah hutan. Di dalam rumah tua itu, Sai tiba-tiba melihat cahaya merah yang muncul dari sebuah peti. Ketika mereka mendekati peti itu, Sai ingat korban yang ia bunuh dan juga mengingat masa kecilnya ketika si kuyang menciumnya. Dan hal itulah yang ternyata membuatnya sekarang jadi seperti itu. Kemudian tak lama ia pun berubah menjadi kuyang dan langsung menyerang semua kelompok yang ikut dalam perburuan. Kini hanya tinggal Ted sendiri yang tersisa di situ. Setelah selesai ngababukan si Noi, si Jed sad boy pun bergegas menuju si Ted dan mencegahnya agar tidak menembak si kuyang. Namun si Ted tidak segan-segan melempar si Jed dari rumah itu sampai terjatuh. Kemudian si Noi secara tidak sengaja melihat dua makhluk yang tiba-tiba melintas di atasnya. Kemudian dia pun langsung mengecek keadaan Sai. Untung saja si Sai sudah kembali ke tubuh manusianya. Noi pun langsung membawanya pulang secara diam-diam. Sai kemudian menyimpan herbalnya di atas lemari. Selepas itu, seluruh warga desa terkejut dengan kemudiaran seluruh pasukan anti kuyang-kuyang klub itu. Dan yang tersisa kini hanyalah si Ted sebagai ketua. Kemudian ayahnya Sai menanyakan kepada si Ted, siapa sebenarnya kuyang tersebut? Ternyata di situ si Noi diam-diam menguping dari luar. Dan dia pun langsung memberitahu Sai akan hal ini. Tapi di tengah perjalanan, dada si Noi tiba-tiba sakit. Ini merupakan efek samping dia bercipokan dengan kuyang. Tak lama kemudian, warga kampung pun beramai-ramai menuju rumah Sai untuk membuktikan omongan si Ted. Di sini Sai tengah kebingungan mencari herbal yang telah ia siapkan. Ternyata ketika Sai menanyakannya pada neneknya, ternyata dia telah memindahkannya ke keranjang cucian. Setelah lama mencari, akhirnya herbal itu pun ketemu. Di sisi lain, ayahnya Sai menembakkan senapan ke arah langit untuk membuat suasana warga tenang. Namun hal itu malah membuat Sai kaget dan ngagebeg. Herbal yang berada di tangannya pun jatuh ke dalam lumpur. Di situ Sai sangat panik karena ayahnya memanggil-manggilnya terus. Kemudian, setelah selesai memakan herbal itu, Sai pun keluar. Dan dengan cerdasnya, dia mengaku baru saja selesai mandi. Kemudian di situ si Ted pun menyuruh Jed the sad boy untuk menjadi saksi dan mengatakan bagaimana saat itu terjadi. Namun karena si sad boy ini masih sayang pada Sai, dia pun bungkam dan tidak memberikan keterangan apapun perihal masalah itu. Kemudian Sai memanfaatkan momen itu dengan bercerita bahwa mereka menculik Sai dan akan memperkaosnya. Tapi untungnya ada si Jed yang berhasil menyelamatkannya. Tentunya Mamang sad boy pun langsung klop dan bisa diajak kompromi. Scene pun berganti pada si Jed yang hendak tidur didatangi si Ted. Di situ Jed dihajar dan digigit oleh Ted. Sekedar info, ternyata terungkap di sini si Ted adalah penganut ilmu hitam dan dia menggigit si Jed dengan tujuan menularkan ilmu hitamnya ke si Jed.
Shin pun beralih kembali ke si Sai, yang menunjukkan bahwa herbalnya sudah semakin menipis dan akan habis. Tentunya si Noi langsung bergerak mencarinya kembali ke hutan. Namun ternyata Noi dibuat kaget ketika melihat herbalnya telah habis terbakar. Usut punya usut, pelakunya adalah si Ted. Goblok! Kemudian si Noi pun mencoba berbagai cara untuk menanamnya kembali, tapi semuanya gagal dan tak ada yang berhasil satupun. Sudah kebingungan dan kehabisan akal, Noi pun mengajak Sai untuk pergi ke Bangkok. Dia berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu mereka berdua di sana. Tapi di sini Sai terlihat ragu dan bimbang. Noi kemudian menyuruh Sai menemuinya besok setelah matahari terbenam. Kemudian Sai di situ datang menemui Jed yang telah sedikit mengalami perubahan. Kemudian dia pun bercerita kepada Sai kalau yang mengetahui kebenaran bahwa Sai adalah kuyang, yang pertama kali adalah si Jed ketika kejadian Sai melahap kerbau warga. Tentunya Jed ketakutan dan dibuat lemas karena dia mengetahui kenyataan yang sangat pahit bahwa orang yang ia sangat cintai adalah kuyang yang sebenarnya. Dan tujuan Jed bergabung dalam kelompok si Ted adalah agar bisa melindungi Sai dari kejauhan. Setelah Sai pergi, Jed tiba-tiba lepas kendali karena ia mendengar bisikan-bisikan si Ted yang menyuruhnya untuk membunuh si Sai. Di lain tempat, si Noi sedang berkunjung ke tempat biksu untuk meminta petunjuk dan bantuan. Kemudian si biksu pun mulai menceritakan asal-usul sejarah kuyang tersebut. Pada malam harinya, Noi bersiap-siap menunggu Sai di hutan untuk lari ke Bangkok. Tapi Sai diajak ayahnya untuk menghadiri sebuah acara. Ketika berada di acara itu, dada si Sai mulai terasa sakit dan begitu juga si Noi. Kemudian Sai pun berubah menjadi kuyang di tengah-tengah keramaian yang membuat semuanya ketakutan. Di sisi lain, kita diperlihatkan si Jed yang berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. Dan Jed pun langsung menemui kuyangnya si Sai. Jed di sini sudah lepas kendali dan ingin membunuh kuyangnya si Sai. Tapi ketika Jed sudah menangkap dan hampir membunuh Sai, di situ Noi pun datang di waktu yang tepat untuk menyadarkan si Jed. Dan setelah itu Jed memilih buy one duel 1 lawan 1 dengan si Ted. Tentunya Ted lebih kuat dan Jed pun kalah dengan cara dicabut jantungnya. Di lain sisi, tubuh si Sai tengah dipukuli oleh warga. Sontak si Noi pun langsung menghalang-halanginya dan berusaha membawanya untuk diamankan. Namun si Ted mencegatnya dan si Noi pun berusaha melawan Ted dengan tangan kosong dan seadanya. Tapi ketika si Ted mau memukul Noi, tiba-tiba si biksu menembak menggunakan shotgun. Ted pun modiar. Di situ si biksu pun menceritakan ternyata dahulunya dia juga pernah punya istri yang berubah menjadi kuyang. Dirinya berusaha keras untuk menyembunyikannya dari para warga, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk mengunci istrinya di dalam sebuah peti di rumah tua yang berada di tengah-tengah kedalaman hutan. Kemudian biksu itu menyuruh Noi dan Sai untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Para warga yang marah tidak bisa membiarkan si Sai dan Noi pergi begitu saja. Hingga di sini kita diperlihatkan Noi dan Sai tiba di satu perahu dan hendak untuk bergegas pergi. Si Noi terlihat sangat bahagia dan ia berjanji akan segera menyembuhkannya ketika sudah berada di Bangkok. Tak lama setelah mereka berbincang, Sai terkena tembakan sniper kampung dan dia pun menonggoy. Goblok! Modiar. Noi pun menangis histeris sampai kokolojotan dan hampir mendem mengeluarkan jurus pamacanya. Dia ngamuk-ngamuk sambil mengingat kenangannya bersama si Sai. Dan cerita pun the end to the ton. Oke guys, itu dia sebuah alur cerita film yang saya bacakan untuk kalian. Semoga kalian bisa menerimanya. Dan mohon maaf suara saya agak serak untuk malam ini. Oke guys, jangan lupa didukung channel ini dengan cara subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya. Salam dari saya, Dadang Knalpot. Wassalam. Walah bocah.